Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimi Malia dengan NIM 8582904886 dari UPBJJ UT Banjarmasin. Di sini akan menyampaikan tugas akhir program yang dipimpin oleh tutor Jadi Hernandi, MPD. Kompetensi ada 3. 1. Mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu peristiwa kegiatan pengembangan di TK. 2. Mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan suatu kegiatan pengembangan di TK. 3. Mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah kegiatan pengembangan di TK. Indikatornya: 1. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu peristiwa pembelajaran di TK dilihat dari berbagai aspek berikut. Di sini ada 6 aspek yang dapat dilihat. 1. Bidang pengembangan. 2. Pendekatan, metode atau teknik. 3. Penggunaan media pembelajaran. 4. Pengelolaan kelas. 5. Keterampilan dasar mengajar. Atau 6. Pelaksanaan evaluasi. Kedua, menentukan faktor penyebab kelebihan, kelemahan, beserta alasan dari suatu peristiwa pembelajaran di TK yang dilihat dari aspek yang sama, 6 aspek yang disebutkan tadi. Ketiga, mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah kegiatan pengembangan di TK beserta alasannya dalam rangka perbaikan, kelemahan, atau peningkatan kualitas yang juga dilihat dari aspek yang sama. Kasus di sini adalah pada saat proses belajar mengajar di TK Sejahtera Mandiri kelompok A, Ibu Dina memberikan materi dengan tema negaraku dan subtema bendera merah putih. Sebelum penyampaian materi, seperti biasa, anak-anak melakukan kegiatan di awal, yaitu pijakan pembuka. Setelah itu, Ibu Dina mengajak anak-anak duduk melingkar, lalu mengucapkan salam, serta mengabsen satu persatu dulu setelah selesai, lalu berdoa bersama. Sebelum melakukan kegiatan, setelah itu, Ibu Dina mulai melakukan kegiatan penyampaian materi, sesuai tema dengan menunjukkan buku LKS yang ada di gambar. Bendera merah putih di sini. Ibu Dina mulai berinteraksi dengan anak-anak, tanya jawab tentang bendera merah putih. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Seling waktu sekitar 5-10 menit, ada anak yang mulai melakukan kegiatannya sendiri. Ada anak yang mulai berlari sama temannya di dalam kelas. Mereka tidak memperhatikan Ibu Dina yang menyampaikan materi pembelajaran. Ibu Dina juga menegur anak-anak yang berlari, namun diabaikan oleh anak-anak tersebut. Ada anak yang masih duduk manis, memperhatikan serta merespon Ibu Dina, dan ada anak juga yang mulai mau menangis dikarenakan tidak mengerti apa yang disampaikan Ibu Dina tentang bendera merah putih. Pemecahan masalah di sini adalah di kelompok A yang dibimbing Ibu Dina ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda-beda setiap anak. Di sini Ibu Dina harus memahami gaya belajar anak-anak. Jika kita lihat pada kasus tersebut, ada 3 gaya belajar anak Ibu Dina, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Sehingga dalam penyampaian materi harus menyediakan berbagai media pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua gaya belajar anak-anak tersebut. Untuk anak yang tipe pembelajaran visual, cenderung fokus pada penglihatan, belajar dengan gaya belajar visual, menggunakan indera mata dan mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Tipe visual biasanya akan lebih nyaman belajar dengan mengakses citra visual yang menonjol berupa paduan warna, garis, maupun bentuk. Ibu Dina bisa menyediakan bahan bergambar bendera merah putih agar menarik perhatian anak. Kedua, untuk anak yang tipe gaya belajar auditory, paling baik menangkap informasi dengan mendengarkan. Ciri-ciri anak yang gaya belajar auditory adalah mengingat informasi dengan cara diucapkan keras-keras, sering membutuhkan penjelasan, mengenai suatu secara lisan. Penyampaian Ibu Dina sudah sangat bagus di mana ada anak yang masih mendengarkan dengan baik dan mampu merespon. Untuk tipe ketiga, pembelajaran kinestetik ini menyenangi pembelajaran yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu yang tidak hanya sekadar membaca buku, tetapi bisa mempraktekannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam.
lama-lama di dalam kelas. Ibu Dina bisa mengajak anak yang berlari-lari di kelas dengan meminta bantuan, menunjukkan gambar bendera merah putih di depan. Jadi si anak akan fokus karena dia secara langsung mempraktekkan. Di sini saya juga mempunyai pantun pendidik, yaitu ada cermin monyet berkaca, ada seekor kuda yang seperti kedelai. Rajin menulis dan membaca, itulah tanda anak yang pandai. Cukup sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.